Nah, Ustaz, seandainya Ustaz ya, seumpama nih, seandainya seumpama di bulan Syawal ini tidak ada persiapan, Ustaz. Tiba-tiba langsung menuju bulan Ramadan, jedier gini, Ustaz. Ini bahasa Islam Ustaz, jedier gitu. Ini bagaimana, Ustaz? Maksudnya ada punya rasa lezat nggak, Ustaz, ketika di bulan Ramadan nantinya? Makanya kalau para ulama zaman dulu itu mereka kebiasaannya itu kerja selama 11 bulan itu untuk persiapan bulan Ramadan. Masya Allah. Sebelum masuk di bulan Ramadan kan kita ada di bulan Sya'ban nih. Bulan Sya'ban. Ya. Untuk persiapan di bulan Ramadan tuh seperti orang olahraga, Ustaz ya. Pasti ada persiapan, stretching, pemanasan dan lain sebagainya. Nah, kita akan menghadapi bulan Ramadan ini, ada nggak, Ustaz? Maksudnya persiapan atau pemanasan di bulan Sya'ban ini, Ustaz? كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Di hari ini kita masih bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali di Nida Podcast bersama saya Bino Herian dan bareng guru kami ada Ustaz Abdul Abbas Tobrani hafidhahullah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, kita bisa berjumpa kembali, Ustaz ya. Alhamdulillah. Edisi kali ini, Ustaz ya. Dan nampaknya walaupun agak sedikit optimis nih, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz ya. Ustaz ya. Masya Allah. Dan seperti biasa kita setiap hari Kamis berada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran di Darussalam, Ustaz ya. Tempatnya di Subah. Dan seperti biasa juga kali ini kita ada di halaman pondok juga, dan di mana di belakang kita ada bangunan-bangunan dan juga ada masjid juga yang kurang lebih ini sudah berprogres berapa persen, Ustaz? Ini sudah, kalau masjid sudah selesai, cuma mau bangun teras, belum selesai untuk terasnya. Kalau bangunan kelas sama WC sama tempat wudhu ya sudah 80% lah. 80%. Insya Allah sebentar lagi, insya Allah. Sebentar lagi, dan persiapan sebelum Ramadan. Persiapan sebelum Ramadan saja, dan Ramadan sudah bisa dipakai untuk insya Allah untuk sholat tarawih dan juga untuk itikaf tadi. Itikaf insya Allah. Dan kali ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban, Ustaz. Bulan Sya'ban. Masya Allah, sebentar lagi, Ustaz. Iya. Insya Allah menghitung hari. Jadi kita akan memasuki di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini insya Allah nanti bulan-bulan yang penuh berkah, Ustaz. Iya. Nah, Ustaz, gini, Ustaz, sebelum masuk di bulan Ramadan kan kita ada di bulan Sya'ban nih. Bulan Sya'ban. Ya. Untuk persiapan di bulan Ramadan tuh seperti orang olahraga, Ustaz ya. Pasti ada persiapan, stretching, pemanasan dan lain sebagainya. Nah, kita akan menghadapi bulan Ramadan ini, ada nggak, Ustaz? Maksudnya persiapan atau pemanasan di bulan Sya'ban ini, Ustaz? Ya. Kalau para ulama itu mengatakan bulan Sya'ban itu dinamakan dengan Syahrul Qurra. Syahrul Qurra. Ya, bulannya para penghafal Quran, pembaca Al-Quran untuk mempersiapkan diri masuk di bulan Ramadan. Masya Allah. Sehingga kalau kita perhatikan juga itu Rasulullah itu SAW itu beliau puasa yang terbanyak selain Ramadan itu Sya'ban. Jadi puasa Ramadan itu kan puasa wajib, kayak sholat fardu lah itu. Nah, sholat fardu itu mesti Allah mengiringi ibadah sunnah sebelumnya atau setelahnya. Contohnya misalkan sholat fardu itu ada ibadah sunnah yang mengiringi. Namanya sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ya itu. Nah, demikian juga puasa Ramadan itu ada ibadah sunnah puasa juga yang mengiringi sebelumnya dan setelahnya. Sebelumnya adalah bulan Sya'ban, setelahnya adalah bulan Syawal. Nah, jadi bulan Sya'ban dan Syawal kan itu. Nah, biasanya nanti kalau bulan Sya'ban itu berarti kan sebelumnya itu yang terbanyak. Seperti kalau kita sholat sunnah itu, sholat sunnah qobliyah lebih banyak daripada ba'diyah kan? Ya kan? Demikian juga puasa Syawal itu lebih banyak daripada puasa Sya'ban lebih banyak daripada Syawal. Maka itu kenapa kok Rasulullah itu sampai terkadang puasa Syawal itu sampai 1 bulan penuh? Beliau full puasa itu. Karena itu persiapan untuk masuk Ramadan. Sehingga ibaratnya itu ini Sya'ban itu memang untuk persiapan Ramadan kita, baik sholat malamnya, puasanya, baca Qur'annya itu dipersiapkan sekarang. Sehingga ibaratnya kalau kita sudah pemanasan lama, masuk area perlombaan itu tinggal
lakukan gitu loh. Dan ibaratnya untuk bulan Ramadan itu akhirnya untuk menjadi kebiasaan saya. Nah, jadi dibiasakan dulu itu di bulan Sya'ban ini. Kebiasaan baca Quran, sehingga nanti di bulan Ramadan itu membaca Quran sudah mulai asyik gitu loh. Sudah terbiasa gitu loh. Puasa sudah terbiasa, sholat malam sudah terbiasa. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban sudah dipersiapkan selama 1 bulan. Nah, Ustaz, seandainya saja, seumpama nih seandainya, seumpama di bulan Sya'ban ini tidak ada persiapan, Ustaz. Tiba-tiba langsung menuju bulan Ramadan, jedier gini, Ustaz. Ini bahasa Islam Ustaz, jedier gitu. Ini bagaimana, Ustaz? Maksudnya ada punya rasa lezat nggak, Ustaz, ketika di bulan Ramadan nantinya? Jadi untuk merasakan lezatnya sebuah ibadah itu prosesnya lama. Tidak bisa langsung sekali kita mengamalkan langsung terasa rasanya lezat, itu nggak bisa. Butuh proses lama gitu loh. Sehingga terkadang orang puasa Ramadan ya, kalau nggak terbiasa puasa sebelumnya itu, puasa rasanya lemes, lapar, ngantuk, pusing sampai terkadang itu ngelieng kan gitu. Bahkan mungkin saja aktivitas pun bermalas-malas. Iya, bermalas-malasan itu loh. Nah, maksudnya supaya tidak seperti itu, maka di bulan Sya'ban itu dibiasakan gitu. Nah, makanya demikian juga ini bulan Sya'ban ini kayak bulan akhir untuk mengqadha. Sehingga kalau Aisyah itu biasanya mengqadha itu ya di bulan Sya'ban. Sehingga Sya'ban itu bulan untuk menyelesaikan utang puasa tahun sebelumnya, demikian juga untuk mempersiapkan puasa Ramadan berikutnya. Nah, gini, Ustaz, persiapan, Ustaz, yang kita untuk menuju bulan Ramadan ini, apakah juga kita perlu belajar fikih-fikih tentang bulan Ramadan di bulan Ramadan? Terus apalagi Ustaz untuk kiat-kiat jadi hadapi bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan itu bulan yang spesial dan itu durasinya kan lama, 1 bulan, bukan hanya Arafah yang cuma 1 hari, tapi ini durasinya itu lama, 1 bulan gitu loh. 30 hari. 30 hari. Nah, jadi ketika ibadah ini durasinya lama, maka memang harus stamina itu dibuatkan, karena ini ibadah panjang gitu loh. Bukan aja ibadah cuma sehari 2 hari gitu loh, tapi ibadah puasa selama 1 bulan kan itu. Maka ketika ini ibadah itu 1 bulan lamanya, durasinya itu lama, maka persiapkan dengan matang. Persiapannya dengan apa? Ya dengan belajar fikihnya. Sehingga kalau kata Imam Bukhari itu, beliau mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Hendaknya kita itu berilmu sebelum kita itu beramal dan berucapkan gitu. Sehingga sebelum kita itu masuk bulan Ramadan, kita itu pelajari fikihnya. Maka kan alhamdulillah masih punya waktu lama lah gitu. Masa itu untuk mempelajari fikih yang harus diketahui ketika masuk bulan Ramadan itu kan penting untuk belajar fikih. Ada persiapannya selama bulan Sya'ban ini, bulan Sya'ban itu. Sehingga intinya ini karena durasi Ramadan itu nggak sebentar gitu. Sehingga ketika durasi nggak sebentar, maka perlu memang pertama ya kekuatan fisik. Makanya kalau para ulama zaman dulu itu mereka kebiasaannya itu kerja selama 11 bulan itu untuk persiapan bulan Ramadan. Masya Allah. Sehingga mereka cur-curan nanti di Ramadan itu yo duitnya dihabiskan gitu. Untuk apa? Untuk makanan yang bergizi gitu. Jadi makanan itu ya makanan yang enak lah, madu lah, makan daging, makan minum susu. Kembali lagi memang untuk tenaga. Untuk tenaga. Sehingga maksudnya biar nggak lemesan, kemudian juga nggak banyak buang air kan itu. Sehingga wudunya masih bisa terjaga. Sehingga ulama-ulama kita kalau bulan Ramadan, mereka itu biasa wudu untuk isya digunakan untuk sholat subuh. Malamnya tidak tidur. Nah, bisa nggak seperti itu? Bisa kalau kita memang persiapan gitu. Sekali lagi dilatih. Nah, itu semuanya butuh persiapan gitu. Nah, selain itu, selain apa namanya untuk kita belajar fikihnya untuk jadi belajar fikih, kemudian juga ya memang mempersiapkan mental harus bisa. Demikian juga ya ekonomi dipersiapkan. Karena nanti Ramadan itu kayak momen bisnis akhirat dan dunia gitu. Iya, Ustaz. Ya kan? Orang mau bisnis dunia ya Ramadan itu jor-joran kan gitu. Iya, karena Ramadan hebat-hebatan karena semua barang laku. Sehingga bahkan terkadang pengusaha sarung, batik, kuku itu semuanya keluarnya di Ramadan semua kan gitu. Baik sandang maupun pangan. Sandal, pangan. Nah, ini bisnis terbuka lah. Jadi momen penting untuk bisnis dunia sama akhirat. Kalau kita itu goyang iman kita ya mesti kita akan sibuk di dunia kita kan itu. Nah kalau kita Ramadan digunakan untuk bisnis dunia loh, terus kapan kita mau bisnis akhirat lagi kan itu? Tapi bisa nggak sih diimbangi bodohnya? Ya bisa, tapi kita nggak seperti Superman yang mampu fisik kita seperti. Kita fokus ke ibadah saja jebol juga diri kita kan itu. Kita nggak mampu kan itu. Nah itu kalau yang terbaik itu misalkan kita secara finansial itu mampu lah masa itu. Siapkan dulu lah untuk kehidupan kita itu disiapkan. Di bulan-bulan ini itu ditabung persiapan nanti minimal 10 hari yang terakhir itu wes lah saya mau istirahat dulu kerja.
alhamdulillah saya sudah punya tabungan sehingga saya 10 hari nggak kerja itu bisa. Nah, gini Ustaz, sadar gini Ustaz, maksudnya sadar nggak sadar untuk pengeluaran bulan Ramadan itu kayaknya kayak pengeluaran double itu Ustaz. Ya, pengeluarannya double. Kayak hari-hari biasa Ustaz. Ya, Betul nggak Ustaz? ya. Sehingga pengen jajannya, pengen makannya itu besar gitu loh. Ya, Ya. Allah. Ya.